Kalau begitu, kita bisa lihat berarti pengajaran yang ada di dalam Kristen separuh kitabnya menggunakan akal, separuh kitabnya menggunakan doktrin. Kenapa saya bilang begini? Separuh kitabnya maksudnya di dalam perjanjian lama, Tuhan mengajarkan, Tuhan menyampaikan bahwa pembunuhan, penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 6, 16, 17. Itu sudah diajarkan oleh Tuhan. Pembunuhan, penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah adalah tindakan kekejian bagi Tuhan. Ketika itu disampaikan kepada orang Yahudi pasti menerima. Karena apa? Diterima oleh akal mereka. Dan itu juga pengajaran sangat nyambung, sehat. Tapi kitabnya dipakai oleh kawan Kristen, tetapi ditolak secara iman. Padahal Tuhannya mengajarkan secara akal. Nah, lalu menerapkan konsep tidak boleh menggunakan akal, harus menggunakan iman. Ini artinya separuh ajarannya suruh menggunakan akal, separuh ajarannya diterima, separuh ajaran Tuhannya ditolak. Tapi memang Tuhannya sendiri mengajarkan suruh menggunakan akal sehat. Kasihlah Tuhanmu, janganlah engkau bersandar pada pikiranmu sendiri. Konsep ini yang tidak masuk akal ini atau yang tidak diterima oleh akal hanya diterima oleh iman, itu siapa yang ngajarin? Nah, itu pertanyaannya. Kalau boleh juga ditambahkan di Matius masih 2. belum? Iya. Silakan Pak Kris, ditanggapi Pak Kris. Ya, tadi kan mengenai kenapa Yesus mati, ya. Ya, kalau akal sehat kita, ya. Masa Yesus itu kalau dia manusia, kenapa harus kita binasakan? Nah, secara hukum, secara akal sehat juga tidak boleh. Ya. Tetapi kalau mengenai pengorbanannya di kayu salib, itu pun dia mati bukan karena orang yang beriman, ya, orang yang berakal. Sebenarnya orang-orang pintar ya menghendaki kematiannya, ya, yang membunuh dia, ya, kan tidak terbukti kalau Yesus itu punya kesalahan. Nah, di mana akal sehat mereka itu yang membinasakan dia tanpa salah? Nah, jadi kalaupun dikatakan dia mati terkutuk, ya, harusnya kan Tuhan itu kalau dituhankan kenapa harus mati terkutuk? Memang tidak boleh, ya, tidak masuk akal kalau seseorang dia dibilang Tuhan harus mati terkutuk. Nah, tetapi oleh karena dosa-dosa manusia, ya, dia mengalami hal yang terkutuk itu. Padahal dia tidak terbukti bersalah, divonis mati. Ya, kalau memang dia mati karena bersalah, lain cerita. Ya, ya tidak mungkin mati terkutuk kalau memang dia itu bersalah lalu dihukum mati. Tetapi ini kok orang yang tidak punya kesalahan harus mati, ya, itu yang menjadi tanda tanya. Orang yang menyuruh dia, ya, menghasut orang-orang sehingga mereka mau menyalibkan dia itu punya akal sehat atau enggak? Masa orang tidak bersalah kok harus dihukum mati? Boleh kita lengkapi kepada pernyataan Yesus, Pak Kris? Ya, apa ya pernyataan? Oke. Gini. Yesus katakan, jikalau Elohim adalah Bapakmu, ini kata Yesus, ya. Elohim maksudnya jikalau Tuhannya Nabi Musa adalah Tuhanmu, karena ini Yesus konteksnya sedang berdialog dengan orang Yahudi. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Yahudi mengajarkan kalau kamu bertuhan yang benar, Yesus itu untuk dikasihi. Yohanes 8:42. Ya. Halo? Oh, lagi jeda. Itu Ustaz Alif. Coba balas WhatsApp. kembali kepada pernyataan Yesus. Seolah-olah begini, ya. Oh iya. Yesus itu katakan, kalau kamu bertuhan yang benar, kamu itu akan mengasihi aku. Kalau kamu benar-benar bertuhan Tuhannya Nabi Musa, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa, Yesus itu untuk dikasihi.
Yesus itu untuk dikasihi. Yesus mengajarkan, menyampaikan kepada orang Yahudi, kamu itu harus benar keagamaanmu. Kalau kamu benar-benar bertuhan yang benar, posisi aku itu untuk dikasihi. Berarti posisi Yesus meneruskan pengajaran kitab terdahulu, di mana tidak boleh membunuh manusia yang tidak bersalah. Itu pernyataan Yesus. Tapi Yesus katakan kan di dalam Yohanes 8 itu, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Nah, Yesus katakan pekerjaanmu yang kau kerjakan itu adalah berusaha membunuh aku. Berusaha membunuh Yesus di situ bukan mengikuti kehendak Tuhannya Yesus, bukan mengikuti kehendak Bapa, bukan mengikuti Tuhannya Bani Israel. Kata Yesus. Yesus malah katakan dengan tegas nih Pak. Apa dia katakan di 4:4-nya? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebaikan. Iblis adalah dusta atau bapa dusta dari segala dusta. Menurut Yesus, pembunuhan terhadap Yesus mengikuti keinginan iblis, bukan keinginan Tuhan. Menurut Yesus. Kira-kira Pak Kris sepakat atau tidak dengan pernyataan Yesus ini? Aduh, kepental lagi aku ini. Enggak. Pak Krisnya yang Ada. Oh enggak. Krisnya yang enggak. Iya, yang mute. Pak Krisnya yang enggak buka mic. Mute dia. Oh ya, sorry. Ajaran Yesus ya, ajaran Yesus tidak diterima oleh mereka yang mendengar. Mereka tahu kan dia anak Yusuf ya. Mereka tahu, mereka tidak menganggapnya sebagai Mesias. Jadi segala ajaran Yesus bertolak belakang dengan tentang siapa Tuhan. Nah, sehingga segala nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Yesus ya, Yesus kan pernah membaca Alkitab kitab di Bait Allah ya. Kayaknya Pak Kris enggak menanggapi deh. Enggak, saya tanggap begini, maksud saya begini ya. Kan seharusnya ya mereka mengasihi Yesus. Nah, tetapi karena semua ajaran Yesus mereka anggap bertolak belakang dengan ajaran mereka, sehingga mereka membenci Yesus. Tapi Yesus tahu isi hati mereka seperti apa, yang ingin berusaha membunuh Yesus, sehingga Yesus sampai mengucapkan kata-kata demikian, kalimat-kalimat demikian, karena memang mereka berniat membunuh Yesus karena ajarannya dianggap bukan ajaran dari yang Tuhan mereka ya. Mereka kan hidup di bawah hukum Taurat. Baik. Begini Pak Kris, mohon maaf ya. Berdasarkan Yohanes 8:40 misal, ketika Yesus berkata, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Iya. Pertanyaan saya Pak Kris, berusaha atau pembunuhan terhadap Yesus, menurut pernyataan Yesus di sini, ini kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Kan dia katakan mereka itu ditujukan kepada yang menentang dia. Mereka berusaha membunuh dia. Itu kan kalau kita mau membunuh Yesus ya, berarti kita sedang dirasuh iblis. Nah, berarti yang dipakai iblis itu mereka yang mendengarkan ajarannya dan berusaha membunuh dia, bukan Tuhan di situ disebutkan. Tetapi mereka ya, itu artinya Pak Kris, pembunuhan terhadap Yesus, upaya pembunuhan terhadap Yesus adalah kehendak iblis, betul ya? Nah, memang iblis ya tidak mau kalau misi Yesus itu selesai. Dia berusaha bagaimana cara supaya segala ajarannya ditolak. Iya. Dan iya, makanya gini Pak Kris. Makanya pembunuhan terhadap Yesus atau upaya melakukan pembunuhan terhadap Yesus adalah mengikuti kehendak iblis. Betul? Oh iya, itu maksud Anda. Iya, itu betul. Iblis melalui melalui orang-orang yang membenci dia ya, yang dipakai iblis itu ya, berusaha membunuh Yesus. Iya, itu betul. Ya.
Pembunuhan atau upaya pembunuhan terhadap Yesus itu bukan kehendak Elohim, tetapi kehendak iblis. Oke, sudah tahu. Sekarang, kehendak Elohim terhadap Yesus, Yesus itu untuk dibunuh atau untuk dikasihi? Ya seharusnya dikasihi, tetapi orang-orang Dikasihi, mantap. ya Mantap. Ya, selesailah di sini artinya. Ajaran pembunuhan terhadap Yesus bukan ajaran dari Tuhan, tetapi ajaran dari iblis. Karena Tuhan sudah mengajarkan, bahkan Yesus katakan tadi kan, jikalau Elohim adalah Bapakmu, artinya dia paham betul perjanjian lama. Ternyata Tuhan itu sangat membenci pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. iya. Ada 6 kekejian bagi Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kebencian di dalam hatinya. Saksi dusta, penumpahan darah yang tidak bersalah, bersaksi bohong, dan lain sebagainya. Itu banyak, itu ada 7. Nah, kalau sudah sepakat begini Pak Kris, artinya ajaran Yesus sendiri pun selaras dengan akal sehat, selaras juga dengan ajaran di dalam perjanjian lama, bahwa Yesus itu bukan untuk dibunuh, tapi untuk dikasihi. Kalaupun upaya pembunuhan terhadap Yesus itu bukan kehendak Tuhan, melainkan kehendak siasat si jahat alias iblis. Clear di sini ya? Iya, saya paham maksudnya, saya Ya. paham. Iya. Karena memang Kalau sudah clear, paham maksudnya, tidak bisa dibenarkan sedikit pun pembunuhan terhadap Yesus. Itu secara akal. Tapi kalau iman boleh, Saudara Ali. Ya. Ya, barusan modenya mode akal sehat memang. Iya. jadi begini ya, dia kan tadi saya katakan dia jadi tumbal ya, tapi bukan Tuhan yang membunuh dia, tetapi manusia atas kehendak iblis. Nah, tetapi kenapa? Sebenarnya kan Bapa di surga dan malaikat-malaikat mampu menyelamatkan dia. Nah, tetapi untuk membunuh dia kan bukan dari Tuhan langsung yang membunuh, tetapi dia terbunuh oleh karena ulah iblis. Nah, jadi ketika dia mati ya, dikatakan dia menjadi tumbal sebagai penghapus dosa dan untuk keselamatan. Nah, jadi ternyata kan di sini bukan malaikat Tuhan yang bunuh dia, tetapi oleh ulah iblis ya, memanfaatkan manusia-manusia itu sehingga dia dibunuh. Nah, jadi kan jelas di sini bukan Tuhan yang bunuh dia. Tetapi Ya jelas kan kalau karena gitu Pak Kris. Nah, Pak iya. Kris, Nah, sekarang begini. sangat jelas itu bukan rancangan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki itu. Justru Tuhan mengabarkan Yesus itu untuk dikasihi. Maksudnya apa? Diikuti ajarannya. Apa yang diajarkan oleh Yesus diikutilah oleh mereka, orang yang mendengar pengajaran Yesus. Kalau Yesus mengajarkan tentang bertobat, lakukan perintah Tuhan dan sebagainya, itu harus diikuti gitu loh. Itulah ajaran yang Yesus katakan mengasihi aku, menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jalankan itu. Ketika orang itu menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus, orang itu akan selamat. Orang itu selamat. Yesus ketika mengajar, contoh misal, ketika ditanya oleh muridnya, "Guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam surga?" Apa jawab Yesus? "Jangan kau katakan aku baik, karena hanya ada satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Dia." Apa itu? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Yesus tidak pernah melegalkan pembunuhan itu. Artinya kehendak Tuhan pun tidak mengajarkan agar masuk surga dengan cara Yesus mati di kayu salib. Tidak. Lakukan segala perintah Tuhan. Bahkan Yesus menyebutkan beberapa poinnya. Jangan membunuh. Nah, itu ajaran Yesus. Makanya tidak bisa dilegalkan. Pembunuhan terhadap Yesus adalah kunci
keselamatan atau penebusan dosa manusia. Tidak bisa. Itu pasti ajaran di luar ajaran Yesus. Itu di luar. Bukan ajaran Yesus. Karena Yesus tidak mengajarkan demikian. Ya, makanya saya katakan tadi ya, emang yang bunuh dia Tuhan atau iblis? Ulah iblis atau ulah Tuhan? Oke, di dalam konsep iman Anda atau kitab Anda kan dikabarkan bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Berdasarkan dari ulah iblis yang merasuki Yudas. Itu kan kunci awalnya. Kan begitu. Begitu kan? Iya. Nah, ketika menurut Anda Yesus mati dibunuh adalah hasil karya iblis, betul? Ya, karena iblis berusaha supaya iblis menang dan Yesus tidak akan menang. Tapi justru dengan kematian Yesus dan bangkit, Yesus menang. Iya. Kok jadi begitu dibalik? Kan begini. Karena memang Yesus harus mati dan bangkit. Nah, kalau itu Anda harus. Iya. Nah, dengar ya. Itu kan Saya potong dulu, saya kasih pencerahan. Jadi menurut secara akal sehat, iblislah memang yang membunuh Yesus. Tapi secara iman, ya, secara iman, ulah daripada iblis ini adalah untuk menebus dosa. Jadi antara iman dan akal memang bentrok ini, Pak Ustadz Alif. Silakan. Tadi di awal kita udah sangat enak, semuanya setuju, runut, sepakat. Tapi kenapa di akhir menuju kepada kesimpulan jadi pembela iblis? Aku jadi bingung. bukan pembela iblis. Gimana jadi? Yesus kan mati tidak terbukti bersalah. Nah, jadi kan dia mati emang malaikat Tuhan yang bunuh dia kan tidak. Tetapi kan oleh iblis dia mati. Iya, Gimana? ulah iblis dia mati. Dalam kitab Anda. Dalam kitab Anda, Yesus itu mati di kayu salib hasil dari bisikan iblis yang merasuki Yudas sehingga Yudas melaporkan keberadaan Yesus, kan gitu. Bener nggak? Iya, memang ada, kita sih punya buku yang menerangkan tentang itu, bahwa memang iblis kalau Yesus itu mati dan tidak bangkit, nah berarti iblis menang, ya. Dan iblis berusaha supaya Yesus itu mati. Nah, supaya dia kalah. Itu ada keterangan yang saya baca. Nah, tetapi setelah iblis menyaksikan ada terjadi kebangkitan, ya, dia katakan, kau Tuhan, jadi kau bangkit, kau menang. Jadi kalau Yesus tidak dibangkit, berarti dia kalah di mata iblis. Tapi ternyata bangkit. Kalau begitu, menurut Pak Kris, berarti Yesus itu sempat kalah di mata iblis. Ya, waktu dia mati di mata iblis dia kalah. Tetapi kan rencana Bapa di surga kan iblis nggak tahu. Kalau dia kan Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit. Oke, sekarang mari kita tetap ya. Sekarang apa fungsinya Yesus itu mati dan bangkit kembali, itu apa tujuannya? Ya, dia mati kan sudah dijelaskan banyak, kan menebus dosa. Nah, kemudian Nah, itu di mana Yesus mengajarkan, sebentar Pak, sebelum lanjut, di mana Yesus mengajarkan bahwa dia itu harus mati sebagai menebus dosa manusia, itu di mana? Ada sih banyak ayatnya, cuman saya tidak hafal ayatnya, Bang. Karena setauku berdasarkan Nah, itu tulisan-tulisan di Alkitab kan ada. Iya, berdasarkan pengajaran Yesus Tentang kan tulisan Alkitab ditulis itu yang di Injil Matius, Markus, Lukas dan selanjutnya itu kan memang ada diterangkan kematian Yesus adalah untuk penebusan dosa, ada untuk keselamatan. Iya, coba di mana? Di mana? Setauku tidak nemu gitu loh. Oh, udahlah nanti. Saya tidak pegang Alkitab sih, udah kalau dua hati. Ya karena tidak ada. Ada. Sekarang mari Ada kita diterangkan. pelan-pelan. Oke. Nggak ada Pak. Kalau ada boleh dibuktikan kapan hari atau kalau tidak bisa sekarang. Setauku tidak ada. Sekarang kembali kepada pengajaran Yesus.
sebelum Yesus disalib, misal dia katakan, Yesus mengajarkan murid-muridnya itu untuk bertobat. Pertanyaan saya, apa fungsinya Yesus mengajarkan muridnya bertobat, Pak? Tujuannya apa? Nah, makanya memang dia katakan bertobatlah kamu. Jadi ketika mereka belum mengenal Yesus, ya, mereka belum melihat teladan Yesus, mereka kan masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, ya, misalnya mencuri, membunuh, berdusta. Iya, Jadi pertanyaan saya, atau saya langsung aja lah ke poin. Ketika Yesus mengajarkan bertobat, apakah dosa orang itu diampuni oleh Tuhan? Nah, itulah syaratnya kalau jadi percaya Yesus memang harus bertobat. Bukan berarti sudah percaya Yesus kita sudah dijamin 100% kan udah percaya, cukup percaya selamat. Harus Iya, bertobat. artinya Pak, di situ Pak. Dosa. Bahkan Yesus ketika memulai pekerjaannya setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus mengajarkan tentang bertobat. Kalau Yesus mengajarkan tentang bertobat, artinya Pak, kunci keselamatan itu sudah dipegang. Dengan bertobat, orang itu diampuni oleh Tuhan. Lakukan perintah Tuhan, orang itu masuk surga. Kan begitu? Iya. Tidak ada konsep pengajaran tenang sabar, nanti saya dibunuh, nanti saya digantung pada kayu salib, dosa kalian diampuni. Enggak ada kayak gitu, Pak. Kan tadi sudah sepakat pengajaran dari awalnya. Bukan kehendak Tuhan itu. Jadi kalau persoalan Yesus mati dan bangkit, ya, kan Yesus sudah janji, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan bertobat itu adalah jalan satu-satunya. Jadi ketika kita jadi Kristen, jadi pengikut Kristus, bukan hanya sampai dipercaya saja bahwa Yesus pernah lahir, mati, dan bangkit, dan akan ada penghakiman. Bukan di situ saja, harus memiliki buah-buah roh, ialah kasih, sukacita, panjang sabar. Dan Yesus katakan, tengoklah aku ini lemah lembut dan rendah hati. Karena Tuhan, ya, Ini gimana? karena kalau kesombongan tidak ada tempatnya di surga. Oleh karena itu dia katakan bertobat. Jangan kita sombong, jangan kita Iya. Gini loh Pak Kris ya. Kalau Yesus sudah mengajarkan, misal ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus keliling Galilea mengajarkan Injil Allah. Dia kabarkan begini, bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Yesus mengajarkan bertobat, gitu loh. Apa tujuannya bertobat? Ya agar manusia itu selamat. Lah, pertobatan itu Yesus ajarkan, perintah Tuhan Yesus ajarkan. Seperti tadi di Matius 19 dari 16, 17, 18, 19, 20 yang Yesus katakan ketika ditanya oleh muridnya, lakukan segala perintah Tuhan. Ketika lakukan segala perintah Tuhan, justru Yesus katakan jangan membunuh. Artinya pembunuhan terhadap Yesus bukan kunci masuk surga atau kunci keselamatan, bukan menurut ajaran Yesus. Orang Yesus katakan jangan membunuh kok. Makanya Yesus itu tidak mendoktrin. Yesus tidak mendoktrin muridnya percaya Yesus mati dan bangkit di kayu salib, kalian akan diampuni atau diselamatkan. Bukan ajaran Yesus itu. Berdasarkan ajaran Yesus. Justru sebenarnya ajaran Yesus kalau kita lihat di dalam kitab Anda berdasarkan pernyataan Yesus, itu lebih masuk akal, lebih sinkron, lebih nyambung ke ajaran nabi-nabi di perjanjian lama. Oke, pertanyaan Tapi saya. kalau konsep imannya Pak Kris itu sangat berlawanan dengan konsep pengajaran Yesus. Oke, pengajaran Yesus kan banyak macam, ya, banyak. Jadi saya kasih pertanyaan untuk Anda, kenapa Yesus berdoa, ya, sebagai dia akan menerima sebelum ajalnya tiba, ya, dia berdoa dan disampaikan kepada murid-muridnya bahwa aku tidak lama lagi tidak bersama-sama dengan kalian. Karena memang sebenarnya murid-murid sudah diberitahu bahwa dia akan mati. Nah, itu kan bagian juga dari misi Yesus, kehidupan Yesus. Di samping dia mengajarkan pertobatan dan pengorbanan Yesus itu juga akan dinyatakan sebagai pelengkap daripada proses penyelamatan itu. Bukan hanya pertobatan saja berarti, iya kan? Oke, kita lihat dalil ya Pak Kris ya. Kita lihat dalil ya. Izin Pak Kris ya. Hal pengabulan doa ini kata Yesus,
Yesus ajarkan kepada muridnya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu itu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Pintu. Ya kan? Ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi kata Yesus, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus mengajarkan mengetuk, berdoa, meminta kepada siapa di situ, Pak Kris? Kepada Bapa. Setuju? Iya. Setuju? Waduh, sinyalku lagi nih. Jadi Yesus ujung doa dia katakan, tunggu ya, dia kan Ya. memohon ya, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Nah, karena Cakep. Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi, sehingga dia mengatakan, namun bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah, jadi kan dia pasrah dengan apa yang akan Cakep ini. terjadi, karena memang ya dia pasrah dengan apa yang akan terjadi. Jadi Oke. dia memuliakan Bapa. Ya, terus Oke, baik izin. Pak Kris, kita tetap dalam rel akal sehat ya. Poin di sini ya. Mohon maaf izin Pak Kris. Ini memang poinnya karena agak berat untuk Pak Kris, bahwa Pak Kris harus meyakini. Tapi oke lah, kita ke depan, intinya akal sehat kita kedepankan. Mari kita simak pelan-pelan. Pertama, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa memohon kepada Tuhan. Ujian yang akan dilalui oleh Yesus biarlah berlalu sesuai dengan kehendak Bapa. Kan itu doa Yesus, benar nggak? iya, permohonannya begitu. Oke, permohonannya begitu. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Bapa. Oke, itu pernyataan Yesus, itu doa Yesus, menunjukkan orang yang pasrah, berserah diri kepada Sang Pencipta. Itu oke, kunci ya, kita sepakat. Sekarang kembali kepada pengajaran Yesus yang Yesus katakan, yang tadi saya bacakan di Matius 7 nomor 11, yang Yesus katakan, jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Tuhanmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika Yesus berdoa, memohon, ketika dia katakan biarlah cawan ini lalu daripadaku sesuai dengan kehendakmu, Yesus ajarkan Bapa memberikan yang terbaik. Pertanyaan saya, apakah Bapa memberikan yang jahat untuk Yesus? Nah, inilah kita harus Sepakati dulu, kan tadi sepakat di situ. Iya, saya sepakat. Yesus Memang sampai betul mengibaratkan orang jahat aja, penjahat aja nih, penjahat. Tidak mungkin penjahat itu memberikan ular kepada anaknya ketika anaknya minta roti. Itu Yesus ibaratkan begitu. Orang jahat aja tetap ngasih yang terbaik untuk anaknya. Yesus ibaratkan begitu, apalagi Bapakmu yang di surga. Tidak mungkin memberikan yang jahat, kejahatan kepada anaknya. Sekarang pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah itu kekejian bagi Tuhan. Kalau bagi Tuhan kekejian, tidak mungkin itu berlaku untuk Yesus. Karena Yesus katakan, jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika Yesus meminta kepada Bapa tentang biarlah cobaan ini lalu, melainkan sesuai dengan kehendakmu, berarti kehendak Tuhan itu tidak memberikan kejahatan untuk Yesus. Karena Yesus sudah tahu Tuhan tidak mungkin meninggalkan Yesus, Tuhan tidak mungkin memberikan kejahatan itu terjadi kepada Yesus. Kalau Anda mau secara akal sehat, paralel antara doa Yesus, pengajaran Yesus, dan penyampaian dari Tuhan. Ya, saya tetap kembali ke
Yohanes 3:16 ya. Cakep apalagi itu, Pak? Enggak, memang ini ada hubungannya ya. Betul, betul. Silakan baca. Yohanes 3:16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia lahir baik ya, dia bangkit baik, tapi melalui proses kematian memang itu pemberian Tuhan, itu baik untuk keselamatan manusia. Kok jadi Itu kematian sih? Kok Iyalah. jadi kematian? Nah, Dibaca dulu yang tuntas dulu ya. ayatnya. Matinya Yesus di kayu salibkan adalah untuk kebaikan kita sebagai manusia yang akan menerima penebusan dan keselamatan. Itulah baiknya Bapa untuk kita. Jadi kalaupun dia Jangan dibunuh dipelintir dalam keadaan ayatnya, tidak Pak baik, Kris. Aduh. enggak, masalahnya begini kan, Bapa di surga juga sudah tahu apa yang akan terjadi kepada Yesus di dunia. Tahu apa yang akan terjadi dengan Yesus. Tahu Kan dia. Yesus katakan tadi, betul kan Yesus katakan tadi, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Yesus mengajarkan ajaran Tuhan, Yesus itu untuk dikasihi. Itulah kehendak Tuhan, betul? Iya, seharusnya kan dia dikasihi, tetapi kenapa Nah, mereka itu. tidak mengasihi dia? Nah, kan bicara apa rencana Bapa tentang apa yang akan terjadi kepada Yesus, itu adalah urusan Bapa dan Yesus. Ketika Bapa tidak mengabulkan permintaan Yesus bahwa dia biarlah cawan ini lalu daripadaku, Kok tidak itu mengabulkan kalau memang sih? kehendak Bapa demikian, ya memang sudah rencana, sudah memang Bapa tahu akan terjadi seperti itu. Yesus pun tahu akan terjadi seperti Ah, itu. ini Nah, dipaksa Yesus mati terkutuk ini jadinya kan. Di luar lagi ini. Iya, Susah benar-benar. ini. Jadi cerita ini ya, firman atau apa yang dikatakan memang kalau saya akal tidak masuk akal. Yesus sendiri mengajarkan bahwa Bapa mengasihi kita. Kok ketika saya meminta kiranya cawan ini daripadaku, nah kalau dia tidak mati berarti kasih Bapa itu tidak sempurna. Janji Bapa akan ada. Sebentar Pak, Keselamatan tidak akan jangan fitnah terjadi. Yesus. Kok malah jadi begini, Bapak Bang, ya. sebentar Pak Kris. Berarti menurut Anda Bapak itu menghendaki kalau Yesus itu mati di kayu salib? Itu memang sudah Bapak tahu bahwa akan terjadi demikian kan, namanya sudah dianugerahkan anaknya itu jadi kurban. Kok malah jadi ke situ? Anda tadi buka Yohanes 3:16. Di situ tidak ada tentang penyaliban, justru gini kan, karena begitu besar kasih Elohim akan Iya. dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, Iya, tidak peroleh hidup yang kekal. Jadi segala apa yang diucapkan Yesus, ya percaya kan, barang siapa percaya kepadanya. Ya kita percaya dia diutus, kita percaya dia lahir, kita percaya dia mati, kita percaya dia bangkit, kita percaya dia akan bawa kita ke surga. Itu yang kita percayai. Percaya dia utusan Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul kata Yesus di situ ayatnya? Ya, kita percaya kelahirannya, kita percaya semua aspek. Iya, ya. Sekarang menurut Yesus, agar memperoleh hidup yang kekal, percaya kepada Yesus sebagai apa? Dia anak Allah dikatakan di Alkitab. Ada juga Sebagai dikatakan dia utusan utusan Tuhan. Utusan. Ya, utusan. Iya, percayanya di situ. Percaya sebagai utusan, percaya juga terhadap pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Orang itu akan memperoleh hidup yang kekal. Kan begitu? Iya. Jadi begini, kita percaya kan dia diutus, kita percaya dia lahir, kita percaya dia mati, bangkit, karena memang sudah dirumbuatkan semua. Kita semua percaya itu. Kalau kita tidak percaya apa yang terjadi dengan Yesus, ya berarti kita tidak akan ada keselamatan. Jadi kalau orang mengatakan Yesus itu macam-macam lah ya, tidak percaya dia, ya sudahlah. Kalau kalian tidak percaya, tidak usah. Kita Kristen percaya apa yang terjadi dengan Yesus.
Ya itulah Akan Pak, ketika difirmankan. gini masalahnya Pak Kris, coba ya. Ketika Kristen memaksakan percaya Yesus mati di kayu salib, itu akan terjadi pengajaran yang 180 derajat jauh bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Kan Tuh, mari kita buktikan, mari kita buktikan, mari kita buktikan. Anda sudah baca tadi. Ya, kita buktikan aja. Ini kan yang percaya kalau Yesus itu mati di kayu salib. Maka narasi-narasi yang akan dibuat itu bagaimana melegalkan Yesus mati di kayu salib. Tujuannya untuk apa? Apa posisi Yesus ketika mati di kayu salib? Nah, mari kita lihat contoh pernyataannya. Yang ini sangat fenomenal ajaran dari Rasul Anda yang Anda yakini sebagai Rasul ya. Karena Kristen ketika harus percaya Yesus mati di kayu salib, maka Kristen memposisikan Yesus sebagai manusia yang terkutuk. Apakah itu ajaran Bapa? Kalau itu dengar ya, memahami mati terkutuk ini, kan seharusnya itu Yesus tidak mati terkutuk. Itu karena dosa dan kesalahan manusia ini sehingga dia mati dalam kondisi mati terkutuk. Nah, padahal Bapak tidak menganugerah Bapak gini, padahal Sang Elohim yang mengutus Yesus tidak pernah mengatakan bahwa posisi Yesus itu akan menjadi manusia yang terkutuk. Ajaran di luar ajaran Yesus memposisikan Yesus itu menjadi manusia yang terkutuk. Makanya saya bilang tadi, Kristen dipaksakan percaya Yesus mati di kayu salib, maka konsekuensi ke depannya harus juga memposisikan Yesus itu mati dalam keadaan terkutuk. Dalilnya ada. Itu yang harus Paulus mati terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Nah. Seharusnya ya seharusnya kan tidak terjadi demikian. Itu karena dosa-dosa dan kesalahan manusia sampai seharusnya Yesus tidak mati terkutuk. Kok bisa jadi mati terkutuk? Tapi bukan Mari kita- Paulus yang bukan mengartikan bahwa terkutuklah itu Paulus mengutuk, bukan. Jadi orang yang seharusnya bukan, terkutuk betul. adalah orang-orang yang melanggar peraturan Tuhan. Oke. Gini Pak, mohon dipahami kalimat di situ. Ketika ajaran Paulus memposisikan Yesus itu terkutuk di kayu salib, maka Bapak harus paham siapa yang mengutuk Yesus ketika Yesus digantung pada kayu salib. Terkutuk. Jadi di situ ada nggak disebutkan siapa yang mengutuk? Kan hanya Paulus mengatakan terkutuk, tapi tidak disebutkan Tuhan atau iblis atau siapa. Ada Pak. Coba dibaca, di Tuhan atau iblis yang mengutuk. Karena begini, Paulus mengutip, kan bunyinya begini ya, dengan matinya Kristus bukan dengan matinya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kan begitu. Berarti Paulus memposisikan Yesus kalau Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Dan ternyata menurut ajaran Paulus, karena dia mengutip ayat, yang terkutuk digantung pada kayu salib itu adalah Elohim tadi yang mengasihi Yesus. Jadi begini ya. Ngeri nggak kayak gini coba ajarannya? Saya mengerti maksud Anda, saya pahami. Sebenarnya memahami terkutuk ya. Terkutuklah karena memang setiap orang yang digantung di kayu salib itu adalah perbuatan mereka itu adalah perbuatan terkutuk ya. Jadi seharusnya Yesus tidak mati secara terkutuk begitu. Kan? Iya. Seharusnya Jadi menurut Paulus, Yesus itu terkutuk oleh Elohim. Anda setuju, Pak? Ini jadi konsekuensi maksud Anda, mengimani Yesus mati di kayu salib. memang saya lihat itu ada tanda kutip mengutip dari Alkitab bahwa memang Iya, Ulangan terkutuk 21 orang yang nomor mati di 23. kayu salib. Tetapi apa memang di situ dikatakan Tuhan yang mengutuk itu atau siapa yang mengatakan itu? Tuhan, Pak.
Kita buka ya, kita Oke, buka. Aduh, nah. kalau saya Oke buka lah. ya bentar. Sekarang Kita begini, buka, kita buka. saya sudah sering dibaca itu. Kita kembalikan kepada Tuhan. Sudah paham. Oke, kalau Ya, sudah kita paham, kembalikan saya nggak perlu kepada buka. Tuhan. Kita harus kembalikan kepada Tuhan. Ah, Kenapa Yesus tadi mati terkutuk? Tuhan menghendaki Yesus itu dikasihi atau dikutuk? Ya seharusnya kan dikasihi. Dikasihi. Kan dia mati juga. Tuhan Ya tidak kan dia pernah mati. mengutuk Yesus, betul? Apa waktu di nubuat itu ditulis Yesus yang terkutuk? Justru Yesus tidak pernah dikutuk oleh Tuhan, Pak. Tiba-tiba ada Ya, ajaran di makanya. luar ajaran Yesus. Ada ajaran di luar ajaran Yesus. Karena harus mengimani Yesus itu digantung pada kayu salib, maka posisi Yesus harus dikutuk oleh Tuhan. Ini konsekuensi mengimani kalau Yesus itu harus mati di kayu salib. Si Paulus memang mengutip, saya lihat ada tanda kutip, ada ayat memang terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kayu salib. Dan Paulus menyebut dia itu Yesus mati terkutuk. Nah makanya begini, kita harus memahami begini, harusnya kan Yesus tidak terkutuk. Jadi itulah kita harus memahami misi Yesus ke dunia ini. Kalau itu udah hubungannya dengan Bapa mengasihi kita, kenapa dia jadi kurban, kenapa dia sampai mati terkutuk, itu semua Justru karena kembali dosa-dosa kepada dan kesalahan pengajaran kita. Yesus. Kembali kepada pengajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk mati di kayu salib. Yesus tidak pernah mengajarkan Elohim itu mengutuk Yesus. Justru Yesus mengajarkan meneruskan perkataan-perkataan Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama, bahwa pembunuhan terhadap Yesus atau pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah adalah tindakan kekejian bagi Tuhan. Berarti begini, Pak, logikanya begini, akal sehatnya ya. Balik ke sana. Iya, karena ini ajarannya. Pembunuhan terhadap Yesus, gini Pak. Berarti sebenarnya yang terkutuk itu adalah orang yang melakukan pembunuhan. Jadi begini Pak, itu kembali ke kata-kata Yesus. Dia kan sudah tahu dia akan mati. Sedangkan dia tahu Bapa di surga mengasihi. Harusnya kalau manusia mengasihi, tidak harus membunuh Yesus, tidak harus mati. Tetapi kenapa Yesus tahu dia akan mati? Bapa juga di surga tahu dia akan mati. Kenapa itu harus terjadi? Alasannya kan Allah kasih dan kesalahan dan dosa-dosa kita menyebabkan dia mati terkutuk. Harusnya tidak terjadi demikian. Itulah kita harus pahami misi Yesus Bapak. itu untuk apa. sedang memuliakan Yesus, di narasi berikutnya menghinakan atau menjatuhkan Yesus. Karena memang konsekuensi iman Kristen itu wajib mengimani Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Inilah beratnya. Ini beratnya, Pak. Saya kan katakan tadi, itu yang terkutuk itu orang-orang yang melanggar peraturan Tuhan. Itu perbuatan yang orang-orang yang digantung di kayu salib, memang perbuatannya mereka sangat keji. Nah, harusnya Yesus tidak demikian. Tapi harusnya. Iya, memang seharusnya tidak demikian. Apa salahnya sih dia disalib? Apa bukti dia bersalah? Lah, tidak kan? Dia maka ajaran Kristen, maka ajaran Kristen harus memposisikan Yesus sebagai manusia terkutuk, pengganti orang-orang yang bersalah dan berdosa, kan gitu? Gitu kan? Jadi iya, kan memang posisi Yesus itu sebenarnya tidak menempati tempat salib. Anda pun tadi mengatakan demikian. Selayaknya Yesus itu tidak disalib, karena Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa. Lalu Anda, bagaimana konsep iman Anda harus mengimani Yesus mati di kayu salib? Karena posisi Yesus menggantikan posisi orang-orang yang berdosa. Orang-orang berdosa itu dilimpahkan dosanya kepada Yesus. Dengan jalan Yesus harus menanggung dosa mereka dengan cara terkutuk di kayu salib. Itu kan konsep pengajarannya. Jadi seharusnya ya, kita yang berdosa, kita yang dihukum,
ya. Anda dan saya berdosa, semuanya Anda dan saya dihukum. Nah, di sini kita akan membuktikan ya betapa Bapa di surga sangat mengasihi kita ya. Sehingga segala rencana-rencana ini ya terjadi ya, nubuat-nubuat terjadi. Itu karena bukti bahwa Allah mengasihi kita, saudara. Bukankah tadi pembunuhan terhadap Yesus itu rencana iblis? Bapak sudah setuju. Kenapa jadi ke rencana Tuhan sekarang? Maksudnya rencana dia diutus sehingga dia mengalami kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Kan memang Bapa di surga tahu, Yesus sendiri tahu itu akan terjadi. Dan ketika di dunia ini ternyata itu terjadi ya, nubuat terjadi ternyata ulah iblis. Kan kenyataannya ulah iblis. Tapi kan nubuat Ulah kan iblis. terjadi dia Berarti- mati. Tapi kan tidak di Apa? Kok jadi dibikin rancu lagi? Enggak, maksudnya begini. Itu kan rencana penebusan sudah Bapa di surga dan Yesus sendiri tahu. Kan Yesus juga baca nubuat-nubuat di kitab Perjanjian Lama tentang dia tahu. Nah, ketika itu digenapi, nah itu memang sudah tertulis demikian. Nah, sekarang yang menjadi keberatan, kenapa Yesus harus mati? Ya, itu kalau memang dia harus mati memang sudah Oke. rencana Allah. Kan ternyata dia mati Oke. juga, Baik. bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya kan. Baik, kita Kalau buka memang dia di dalam nubuatan-nubuatan mengenai masalah posisi Yesus. Misal begini. Di dalam kitab Anda dikatakan contoh ya. Ini nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Contoh misal bunyinya begini, Pak. Mazmur 91. Ya. Saya baca dari 5 aja lah sampai ke atau dari 7 lah, terserah. Poinnya begini. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Di sini nubuatan, Yesus itu hanya akan menontonnya dari kejauhan. Karena dia berlindung kepada Tuhan. Anda percaya dengan nubuatan ini? Bahkan malaikatnya itu menolongnya. Saya bukan ngarang ya, ini saya buka ya. Memang apakah ini harus digenapi oleh Yesus? Ini nubuatan katanya. Ini saya buka nih. Ditampilin Ustaz Arif. Nah, udah. Di Mazmur juga banyak nubuatan. Ini banyak nubuatan-nubuatannya. Ini ya contoh nih. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu kabur, di waktu loncat, di waktu jatuh dari perdiskusian, terhadap penyakit walaupun Anda sudah terjatuh, mengamuk di waktu petang. Contohnya yang sudah turun dari perdiskusian, walau 1000 orang telah rebah di sisimu, jatuh lagi dari perdiskusian. Kepental Ustaz Arif. Oh ya maaf. Kepental teman-teman. Jaringannya tadi satu. Ini sementara kita gali-gali ya. Ya ini coba. Bang Philips. Katanya di Mazmur juga nubuatan. Iya bang, Ada- malam bang. Ada nubuatan seperti ini malam, nubuatan seperti ini dilupakan gitu. Mhm.
Intinya, makanya cuman intinya begini, iman Kristen itu intinya Yesus wajib mati di kayu salib, salah satunya adalah untuk menebus dosa mereka. Apapun isi kitabnya itu, walaupun tidak masuk akal, walaupun itu melawan pengajaran Yesus, karena salah satu iman Kristen adalah Yesus mati di kayu salib. Nah itu susahnya. Tapi kalau kita buka data-data, aduh pusing juga dia harus menyingkronkan. Makanya saya bilang tadi, doa Yesus ketika di Taman Getsemani, dia menyerahkan keputusannya kepada Elohim. Biar kehendakmu yang terjadi. Karena Yesus sudah mengajarkan, tidak mungkin Elohim itu atau Sang Bapa itu memberikan yang buruk kepada anaknya. Jangankan Elohim, kata Yesus, manusia saja seorang penjahat tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya ketika anaknya minta roti, apalagi Tuhanmu yang di surga. Makanya ketika dia berdoa, dia sudah tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Makanya dalam nubuatannya, Yesus hanya akan menontonnya dengan mata sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Yang mengalami penyaliban itu orang fasik. Karena memang di dalam Amsal 18 juga dijelaskan dari 20:21-22 itu bahwa orang fasik menjadi tebusan dari orang baik. Orang baiknya yang menonton dari kejauhan. Karena orang baik ini sebab Tuhan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi kau buat tempat perteduhanmu. Dia berserah kepada Tuhan gitu loh. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tanganmu supaya kakimu jangan sampai terantuk kepada batu. Kena batu aja Yesus enggak boleh menurut kitabnya. Jatuh kesandung batu aja nggak boleh dilindungin, apalagi sampai dihinakan di kayu salib, ditombak, Betul. ditelanjangi, diludahi, dipaku tangannya, lalu disorak, segala macam dihinakan, dipotong kakinya, dipotongkan tulangnya itu, nggak mungkin. Iya. Kena batu aja nggak boleh gitu loh. Tapi imannya Kristen beda. Lawanlah akal sehatmu. Yesus wajib mati di kayu salib karena itu akan menebus dosa. Apapun dalilnya, susah. Tapi mereka ini, Ustaz Alif, apakah akal dan imannya bisa menyatu? Karena saya rasa kebanyakan akhir-akhir ini kan kita diskusi sama mereka itu seperti air dan minyak, akal dan imannya itu susah menyatu bagi mereka. Tapi ada juga beberapa yang sebagian menggunakan akal dan meniadakan imannya. Jadi dalam arti ketika dalam konteks diskusi mereka mencari suatu kebenaran, dia mengusungkan diri. Tidak melibatkan doktrin dan dogma. Seperti itu sih teman-teman. Ya, padahal ya, kalau kita buka beberapa keterangan di kitabnya juga indikasi dia itu tidak disalib itu banyak, diselamatkan. Makanya Islam itu Masya Allah luar biasa posisi memuliakannya. Jadi kan wa qaulihim, kata Al-Quran, Allah menghukum mereka karena ucapan mereka. Apa itu? Mereka mengucap, mereka melakukan tipu daya, melakukan tipu muslihat bagaimana caranya agar Yesus itu mati. Makanya Allah menghukum mereka yang berusaha menginginkan Yesus mati. Dengan cara apa? Dengan cara mereka meyakini kalau yang disalib dan dibunuh itu adalah yang bersangkutan, utusan Tuhan untuk Bani Israel, yang anaknya Bunda Maria. Itu mereka sedang mendapat hukuman dari Allah karena mereka melakukan tipu daya, melakukan makar bagaimana cara membunuhnya. Padahal kata Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka pun tidak menyalibnya. Yang mereka salib dan mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi mereka kawan-kawan Kristen selama ini yang meyakini disalib itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel, sebenarnya mereka sedang merasakan hukuman dari Tuhan. Sedang merasakan hukuman dari Tuhan. Makanya Allah mengabarkan wa makaru wa makarallah. Mereka
melakukan tipu daya bagaimana caranya membunuh Nabi Isa. Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Balasan tipu daya Allah itu sangat halus. Dengan yang dibunuh dan disalib itu adalah bukan anak Bunda Maria, tapi mereka meyakini anak Bunda Maria. Karena ada penyesat yang menyesatkan manusia harus mengikuti bahwa itu adalah utusan Tuhan. Padahal dia bukan utusan Tuhan. Penyesat itulah yang menjalankan atau yang dilakukan oleh kawan Kristen sebagai hukuman yang dialami, yaitu mengikuti keinginan iblis. Ya. Cocok. Pas. Berarti sama seperti hasil diskusi tadi Ustaz Alif ya, bahwa pembunuhan atau segala macam itu bukan pengajaran dari Tuhan, sumbernya bukan dari Tuhan, melainkan sumber pengajarannya adalah dari iblis. Bahkan bukan kemauan Yesus sendiri, bukan kemauan dia untuk disalib, melainkan ya kemauan iblis. Kurang lebih Karena seperti itu ya Ustaz Alif ya. Karena memang begini ya. Al-Quran mengabarkan sangat simpel, sangat ringkas. Ketika dikatakan bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, walakin akan tetapi yang dibunuh dan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Lalu mereka posisinya bahwa Al-Quran menyebutkan mereka itu sebenarnya tidak yakin tentang siapa yang dibunuh itu. Wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakki minhu ya. Orang-orang berselisih paham tentang pembunuhan Nabi Isa itu adalah mereka berada di dalam keraguan-raguan. Al-Quran mengatakan malahum bihi min ilmin illa tiba'ad doni wa ma qataluhu yaqina. Mereka itu tidak ada ilmu atau tidak menggunakan ilmu tentang pembunuhan itu, tentang narasi pembunuhan dan seterusnya itu, kecuali hanya mengikuti prasangka saja, membuat konsep karangan-karangan saja gitu. Ini Al-Quran ya, ini perspektif Al-Quran. Karena apa? Karena tidak yakin tentang siapa yang dibunuh. Akhirnya apa? Dibuatlah konsep karangan bagaimana caranya keajaiban, orang mati dikubur lalu bangkit lagi jadi Tuhan. Orang-orang juga bangkit, orang kudus bangkit, dia dikubur lah dan sebagainya. Nah itu mengikuti prasangka saja gitu loh. Iya. Hanya mengikuti prasangka saja, bukan berdasarkan pengajaran Yesus. Karena Yesus katakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Itulah pengajaran Yesus. Sudah selesai itu, firman-Nya sudah disampaikan. Yesus tidak mengajarkan setelah bangkit dia akan mengajarkan lagi, itu nggak ada. Makanya itu hanya sebuah prasangka menurut Al-Quran. Ya betul. Bukankah dikonfirmasi juga di kisah para apostolos, Ustaz Alif ya, 25:19. Di situ dikatakan Ya, tetapi mereka hanya berselisih mereka paham dengan dia tentang soal agama mereka dan tentang bernama Yesus yang sudah mati. Di KPR 25:19. Sama juga berselisih paham juga, teman-teman. Nah, artinya yang digantung di salib ini masih 50-50. Kenapa? Karena masih ada selisih paham antara orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapakah yang disembah oleh teman-teman Kristen sekarang? Nah, dan mengapa orang-orang yang ada di saat itu, mengapa mereka berselisih paham? Apa penyebabnya? Kalau memang betul-betul yang disalib adalah Yesus, kenapa harus berselisih paham? Berarti ada sesuatu. Eng.
Kan gitu ya teman-teman ya. Iya. Dimana mereka rata-rata beberapa dari mereka mengakui bahwa ya saya ketemu Tuhan gitu kan. Saya ketemu Tuhan. Ya di mana-mana kalau ketemu sama Tuhan itu sudah mati. Jadi kalau ada yang mengaku ketemu Tuhan masih hidup berarti ya bohong-bohong itu. Ya semoga Pak Kris tadi itu semoga turun itu bukan karena terguncang lah ya, tetapi karena menemukan kebenaran, itu aja sih. Betul, karena yang namanya fakta itu menyakitkan memang teman-teman. Fakta itu menyakitkan. Kebenaran itu memang menyakitkan. Kadang hati ini sulit untuk menerima. Kadang hati ini kayak rasa ingin memberontak gitu loh. Iya kan? Tidak menerima kayak gimana ya. Sama seperti kayak laki-laki dan rumah kan tiba-tiba diselingkuhin, kayak tidak menerima kenyataan gitu. Kok selama ini saya sudah berada di keyakinan ini kan dari kecil sampai sekarang, kok bisa sampai gini ya? Iya, Ustaz Alif. Host, Ya, izin nanya dulu host, bentar. Siap. Tapi iya, jangan terlalu banyak emot ketawanya. Kadang-kadang aku sampai gak kedengeran orang lagi ngomong. Tapi izin, bukan itu yang mau saya sampaikan. Ini Bang Philip ini dari mana? Kok dicuekin terus sama host? Nggak dikasih minum dari tadi? Sudah Ustaz Alif, sudah disapa tadi. Cuman memang Bang Philips ini orangnya suka nyimak dia, pembelajar dia nih Ustaz Alif. Bang Philips ini Ustaz Alif, dia lagi kontroversi antara akal dan iman. Oh, maksudnya dari Kristen ya? Iya. Oh siap, lanjut. Jadi sebenarnya teman-teman kita ini akalnya berfungsi gitu. Cuman imannya yang merusak itu tadi yang harus disinkronkan dulu gitu loh. Emang agak berat ini tugas. Betul. Pertama kita tugasnya ini tidak ada perpuluhan. Jadi kita hanya sebagai relawan saja. Jadi mohon maaf Pak Philip, keterbatasan kami ya, itulah gitu ya. Ya, selamat malam Bang Alif, Bang Andi dan Bang Arif Selamat serta Kak malam. Hera. Selamat malam Bang Ya, Philips. malam, Semangat Bos. malam. Semangat malam. Selamat malam. Menyimak sambil kerja ini Bang. Kalau bekerja itu Pak Philip pakai akal ya. Iya, saat ini pakai akal. Tapi Kalau pakai iman berat, bisa rugi perusahaan. enggak. Bang Hadi ini bisa saja masa orang kerja pakai iman kan. Udah percaya Siapa aja tahu. sekian Pret tahu minus perusahaan akhir bulan. Nah, ini akal dan iman nggak nyatu ini. Nah, kalau ini gimana ini? Bantu Raja Bang Adi. Kalau Bang Toraja ini saya rasa masih punya akal ya, masih. Bisa kok kita membedakan antara akal dan iman. Tadi siapa tadi yang pertama itu? Yang lupa saya namanya. Oh, Kris ya. Kalau Pak Kris Kris. tadi itu, Pak Kris tadi itu jelas. Saya tanya gitu loh. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah secara akal? Tidak boleh. Terus kalau secara iman boleh untuk menebus dosa. Kan gitu tadi jawabannya. Jadi akalnya menjawab, imannya juga menjawab. Terus saya tanya lagi, antara akal dan iman sinkron nggak? Enggak katanya. Yang mana yang Anda dahulukan? Jawabannya ya tergantung situasi, kondisi, dan toleransi katanya. Jangan disingkat tapi kan gitu. Ketawa Pak Philip. Iya. Itu Ustaz Ali. Kabut itu tadi teman itu. Malam, Bang Andi. Ya Bang. Oh sorry, minta maaf. Dilanjut. malam. Jangan apa-apa Bang. Silakan Bang. Iya, kalau kita silakan Pak Philip. Malam. Oh, malam. Iya malam-malam. Iya, Pak Tur. Bang Toraja lagi nyapa jadi saya minta maaf tadi saya sempat mau potong. Udah dilanjut. Ya, silakan Pak Toraja, ada yang mau ditanggapi? Ini Komal ini inspirasi atau Iya, itu lagi tanggapan.
Apa bahas-bahas agama? Nah, Tumben kan? suaranya kecil dia. Kita mau bahas janda, Pak Toraja. Ya, sekira inspirasi itu bagus kalau inspirasi mencontohi bagaimana orang menjadi baik. Maksudnya inspirasi janda gitu. Janganlah, bukan tempatnya ini Pak Toraja. Kamu nih menjadi Ini tentang inspirasi kehidupan, Pak. Bagaimana kehidupan kita itu berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran Tuhan dan kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Nah itu nih inspirasi begitu. Kenapa banding-banding agama? Saya dengar biasa. Ah, bosan ini terus kalau nanggapin. Makanya Nggak kan pernah mau ke ini materi loh. tapi mau naik gitu. Makanya diimbut tadi kalau naik itu minimal bawa akal gitu loh. Kalian Supaya nyambung gitu. kalian ini stres agama terus ya. Jadi ini kan nggak membawa akal lagi naik nih. Akal dikesampingkan. Ini kalian ini Tapi kalau masalah duit, buset akalnya maju gitu. Nggak mau dirugiin. ini diskusi dongeng saja, tidak ada bukti perbuatan. Ya, emang kisah kematian dan kebangkitan itu memang kesannya dongeng, Pak. Sulit diterima akal. Kalian ini diskusi dongeng saja, tidak ada bukti perbuatan. Dilihat perbuatan Anda dulu dilihat. Mana kita yang menginspirasi kalian itu kalau belum ada bukti perbuatan Anda dilihat. Menginspirasi namanya itu. Ini Toraja kayaknya habis makan ini leh. Habis minum minyak rem campur apa gitu kok. Jadi ngomongnya begini ya. Jadi jangan ngomong kosong ya, jangan diskusi dongeng saja. Karena pertama perbuatan Anda. Jadi jangan berdongeng saja, berdiskusi. Ada yang bisa Mau terjemahkan nanya, nggak? Diterjemahkan dulu Ustaz. Apa Iya. itu omongannya tuh? Ya itu dia bingung, biar nggak bingung mau nanya gini tapi nggak enak ya. Ini bukan pertanyaan tapi nggak enak. Pak Toraja ini mengeluh gini apa karena omsetnya menurun, Pak? Tapi aku nggak nanya sih, ini nggak nanya ya. Cuma kan mau nanya gini tapi nggak enak gitu. Diskusi perbandingan. Bukan omsetnya menurun, Tad, akalnya hilang. Maksudnya omset berpuluhan. Tapi aku nggak nanya loh, nggak nanya ini nggak. Kalian ini yang mabuk agama saja, bukan inspirasi. Sudah mengganggu jalannya diskusi lah, turunlah kau. Stres agama terus. Ke Pak Philip aja, Pak Philip. Pak Philip masih nyambung tuh. Ustaz, Pertama ini host ini komalnya kumpulan orang stres agama. Bapak ngomong apa sih Pak? Pak naik. Wih, Bang Philips lagi bongkar-bongkar isi Bible ya. Bukan, lagi ada bikin kerjaan ini bang sambil nyimak. Oh, saya kira bongkar-bongkar isi Bible. Ah, tidak perlu itu. Hmm, Nanti kalau tidak tahu kan tanya, kan begitu. Salam kenal bang. ya, Dejeri, silakan. Ya, kalau Ini lab apa ya Pak Ustad? Hmm. Lab apa ini ya? Ini membahas mengenai Mm-mm. rencana akan membangun dunia baru. Kita udah cari beberapa kontraktor, belum ada yang sanggup begitu. Itu kira-kira. Bang Sadi. Selamat pagi. Bang Hadi. umurmu berapa, Dek? Dek Jerry. Umur aku 26 tahun bang. Aku cewek, aku pakai Cowok profil cewek ini saudara. ya.
Cewek bang. Udah 26 tahun. Muslim apa bukan? Muslim ya? Muslim bang. Muslim. Masa Allah. Jadi di sini tempatnya ada diskusi lintas agama. Jadi ada Kristen bertanya tentang Islam, soalnya kita jawab dan sebaliknya gitu. Salam kenal ya bang. Ikut aja ini. Ya, selamat kenal kembali. Ada masalah mau ditanyain atau bagaimana? Masalah sih banyak. Kira-kira apa itu? Ya dalam percintaan, dalam kehidupan. Tapi selama ini kan hidupmu nggak ada yang neken-neken kan? Bebas kan, lu merdeka kan? Banyak sih bang. Waduh, hidup jangan dibawa tekanan dong, merdeka dong. Ah, Pengen bangkit selalu gagal gitu. oh, itu perlu lalu revolusi mental namanya begitu. Revolusi mental, revolusi iman, Iya. dan revolusi akal. Masih diterbas, masih belum bisa bangkit dari yang lalu aja gitu. Ustaz Alif gimana ini Ustaz? Kalau udah begini mana yang lain nih? Mungkin jatuhnya terlalu tinggi ya, Dek ya. Jatuhnya terlalu tinggi, jadi pas jatuh sakit. Terlalu sakit. Iya. Oh, saya pikir terlalu manis untuk dia. Memang seperti itu, Dek, yang namanya kehidupan. Ya, kadang ada senangnya, ada sedihnya kan. Ada pahit, ada manis. Kalau Apalagi- tidak kalau tidak mau lagi ada dinamika kehidupan, tidak ada lagi pasang surut, tidak mau lagi repot hidup di dunia ini, solusinya adalah tinggalkan dunia ini gitu aja. Sorry aku tadi nggak nyimak. Apa ini pembahasan apa? Masalah-masalah. Masalah gini Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan kepusingan di dunia, aktivitas di dunia, masalah di dunia ini gitu. Kalau saya tadi saya jawab, solusinya adalah tinggalkan dunia ini. Oh. Gimana solusinya Ustaz? Betul. Iya. Ya kalau nggak mau pusing di dunia berarti tinggalkan dunia. Jadi kita nggak pusing. Sederhananya. Ya setiap orang kita di sinilah kawan-kawan ya, yang muslim maupun non muslim semua yang nyimak host semua pasti memiliki masalah masing-masing sesuai dengan porsinya masing-masing dan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Itu semua dapat. Cuman kan yang kita ketahui adalah masalah yang kita hadapi atau yang kita miliki itu Allah sudah atur tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Semuanya itu sesuai dengan kemampuan kita gitu. Kalau kita mengeluh, berarti tandanya kita ini justru tidak siap menghadapi permasalahan yang ada. Semua itu, semua punya. Cobalah yang typing di sini pasti semua itu punya masalah dengan porsinya masing-masing, keadaannya masing-masing dan kapasitasnya masing-masing. Semua itu. Nanti kalau kita semua curhatkan di sini, satu orang bisa 10 jam kali 1000 orang, udah kenyang. Ya, tinggal kita hadapi semua gitu. Yang bicara, yang typing, yang diam, semua kita. Ya. Jadi hadapi aja lah hidup ini ya. Nikmati prosesnya gitu. Hadapi, hayati, nikmati. Tapi kayaknya ada ini jarang masuk ke ranah seperti ini, jadi asing nanti penyampaiannya. Oke lah, gitu. Silakan host, ada lagi pihak ini yang mau naik? Gimana Pak Jerry? Jangankan kita ya. Pak Jerry. Iya. Ini jangan kita ya, Bang Philip ya. Yesus aja dapat masalah. Apalagi kita.
Oh, ngeri-ngeri ya yang komen-komennya itu. Ah, nggak ada yang ngeri. Iya. Makanya Dek, kalau naik di atas itu risikonya kalau turun di bawah itu ikan piranha semua di bawah itu. Ikan piranha semua di bawah itu. Nih kan, nih. Jadi kalau turun hati-hati. Gitu aja. Kata menggigit-gigit semua itu di bawah itu tuh. Nih. Iya, kan? Gitu sih, Dek ya. Oke. Jadi ya hadapi saja. Iya kan? Hadapi aja. Betul. Ada lagi Dek yang mau disampaikan? Tetap semangat. Tetap semangat. Cukup. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah semangat dan tetap putus asa. Oke Dek ya. Udah? Oke. Itu saja yang disampaikan Dek. Ya itu aja. Oke, siap. Tahu cara turunnya? Dek Jerry? Tahu Bang. Tahu, siap. Terima kasih. Luar biasa. Ini kripto dari tadi request 2 jam yang lalu enggak saya naikkan. Ini baru saya naikkan ini. Pak kripto. Aha. Ini bos nakal ini siapa bos nakal ini? Ya, bos nakal, monitor bos nakal. Ada yang mau disampaikan, bos nakal? Halo, assalamualaikum ya ahlul kitab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Gimana Saya Bang? ingin Ada yang mau bertanya disampaikan Bang? sama Pak Alif, saya seorang Islam, Pak Ustadz Alif. Jadi sebenarnya kalau saya cari di Google kan bisa juga, akan tetapi saya lebih puas ingin menanyakan langsung kepada Pak Ustadz gitu. Jadi pertanyaan saya, hukum akikah gitu. Saya mohon sama Pak Ustadz Alif bisa menjawab, memberikan sedikit pencerahannya kepada saya. Terima kasih. Masalahnya di mana akikah? Kenapa dengan akikah? Doa akikah, misalnya kan saya menikah, saya mempunyai keturunan, maka kalau seandainya akikah itu saya tidak laksanakan, bagaimana dengan hukumnya? Dan apabila kalau saya laksanakan begitu? Oke. Kalau anaknya laki-laki 2 embek. Kalau perempuan 1 embek. Seandainya Yang kalau pertama. saya tidak laksanakan bagaimana? Nah, tergantung keuangan. Itu. Tergantung keuangannya, Pak Bos. Kalau mampu beli 2 kambing, beli wajib. Dia nanya hukumnya, gitu loh. Jadi hukum akikah itu kalau yang pernah saya baca lah adalah sebagaimana ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilihat dari sisi hukumnya, yaitu hukum akikah adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Atau sunnah yang harus diutamakan. Artinya seorang muslim mampu melaksanakannya karena mempunyai harta yang cukup. Maka ia dianjurkan untuk melakukan akikah bagi anaknya saat anak tersebut masih bayi. Sementara orang yang kurang atau tidak mampu, pelaksanaan akikah dapat ditiadakan. Dan hukumnya begitu menurut hadisnya ya, sabda Nabi gitu, sunnah muakkad. Ya, betul. Gitu kira-kira penjelasannya Bang. Betul. Tapi pas nanti Pak siapa Pak Bos nakal, ketika punya uang langsung diselenggarakan.
Entah ke kambingnya di apa beli kambing untuk dibagikan ke panti asuhan bebas atau gimana bebas itu. Berarti hukumnya mendekati wajib begitu Pak Ustadz. Seperti itu. Sunnah muakkad. Seperti itu. Iya. Jadi Tapi kalau nggak dilaksanakan, misalnya kalau kamu nggak melaksanakannya, tapi kamu mau mampu, artinya kamu nggak mengikuti anjuran Nabi kan gitu. Jadi gini, Nggak usah jadi gini bang, nggak usah seandainya kan udah dijawab. Ini bukan kajian Islam loh, ini diskusi lintas agama. iya, sebenarnya saya ingin melaksanakan untuk akikah saya juga begitu juga dengan anak saya. Kan begitu orang almarhum saya, orang tua saya tidak mengakikahkan saya dikarenakan orang tua saya kurang mampu begitu Pak. Apakah Ya kan? bisa saya laksanakan akikah tersebut untuk saya pribadi sendiri? Ya nggak ada lagi wajibnya Anda melaksanakan, kan kewajiban orang tua bukan kewajiban anak. Nah sekarang kalau Anda sekarang punya harta, punya sesuatu, ya silakan aja berinfak ke masjid dengan niat di dalam hati gitu aja. Banyak kok jalannya orang bersedekah kan gitu. Tapi Anda nggak punya kewajiban untuk akikan Anda sendiri, itu kewajiban orang tua bro. Kan gitu. Kan jelas tadi hukumnya itu sunnah muakkad itu tadi gitu. Mungkin orang tua waktu itu nggak mampu, masa dipaksain. Nah sekarang Anda, saya dulu nggak diakikain, tapi Anda niatnya Anda nggak punya kewajiban untuk itu, ya ganti aja dengan banyak cara, yaitu apa ya, sumbang ke anak yatim, nyumbang ke masjid, nyumbang ke sesama manusia yang tidak mampu, kan gitu banyak cara jalannya kan gitu bang ya, kira-kira gitu. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Saya bukan ustadz, saya cuma baca-baca doang. Mudah-mudahan saya nggak salah loh menjelaskan. Iya, terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Ustadz walaupun bukan Ustadz. Sama-sama. Sama-sama bang. Pak Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bos. Lanjut Bang Philip. Memang sunnah muakkad itu mendekati wajib memang. Ya betul. Sunnah muakkad itu mendekati wajib teman-teman. Jadi kalau ada duit, ya tunaikan. Kalau belum ada duit, rem dulu. Tergantung kondisi keuangan seperti apa. Gitu teman-teman. Itu kan di sana tujuannya akikah apa sih? Kan itu apa? Di sana itu kalau pernah saya baca hadisnya Air Ahmad Turmuji kalau nggak salah, semua anak tergadaikan dengan akikahnya yang disembelikan pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberikan nama, gitu loh. Jadi memang harus diberi nama, dicukur rambutnya, kan nilai-nilainya itu ada, itu kira-kira. Ayo teman-teman yang belum diakikah dulu, mungkin orang tuanya nggak mampu ya, jangan bersedih. Itu bukan kewajiban Anda. Iya betul. Kira-kira. Terima kasih Bang Yesus, terima kasih Bang Igo. Ini Pelangi 12, arti tahajud apa Kaldron? Arti tahajud itu kepala bapakmu. Tahajud itu sholat malam, sholat lail. Tidak, ini Oten ini Bang Andi yang otaknya sengklek. Bikin malu saja itu bang. Iya bikin malu. Masalahnya serba salah kita ini Bang Philip, serba salah. Mereka bertanya, kenapa kamu nggak bahas Al-Quranmu? Iya kan, pas kita bahas Al-Quran dibawa kepanasan, pas kita bahas Bible kepanasan juga. Apa yang kita mau bahas? Kami itu di sini itu tidak pernah memaksakan orang dari Kristen berpindah agama, nggak pernah gitu. Memeluk Islam itu tidak boleh dipaksa-paksa. Tapi kami juga mohon, menjadi Kristen itu jadilah Kristen punya jati diri gitu loh. Jangan ke Islam-Islaman juga. Tapi saya lihat Kristen ini kebanyakan ya ke Islam-Islaman. Mulai dari kitabnya begitu, mulai dari Bible-nya diganti nama menjadi Alkitab.
Di dalamnya istilah-istilah Islam banyak. Ketemu langsung assalamualaikum. Idul Fitri mengucapkan Idul Fitri, Idul Adha mengucapkan Idul Adha, gitu loh. Padahal di dalam Bible-nya kalau dia baca nggak boleh tuh mengucapkan salam. Jadi ini yang kita edukasi. Kalau Anda sudah menjadi Kristen yang baik, cakep itu. Jangan ke Islam-Islaman lagi. Kalau ingin mempergunakan istilah-istilah Islam, pergunakan sebagaimana mestinya. Ya sekaligus saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau pengen ke Islam-Islaman. Atau yang alternatifnya adalah kalau memang nggak suka Islam dan tidak suka dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan penuh kebencian dalam hati, ya tinggalkan Indonesia. Itu aja kok. Pembukaan undang-undang dasar kok dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia merdeka. Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Nggak ada tuh menyebut nama Yesus, Indonesia merdeka. Nah kalau Anda membenci ajaran Nabi Muhammad, ya konsisten juga. Artinya Anda tidak menghargai para pahlawan yang beragama Islam, yang mengusir penjajah yang membawa Bible. Ya makanya itu konstruktif dalam berpikir, netral dalam berpendapat. Jangan asal isi kepalamu itu hujat aja, benci aja, nggak boleh gitu dong. Harus balance itu loh. Kalau nggak tahu diem, ya kalau tahu mari berbicara. Jangan asbun saja, malu loh itu. Apalagi Anda Kristen, mewakili Kristen, bicaranya ngawur kan malu Anda itu. Saya aja nih, kalau ada ustadz di sini gitu loh, saya nggak berani menjawab. Takut keliru gitu loh. Yang mending diberikan kepada ustadz yang lebih berpengalaman. Gitu kira-kira, host. Mudah-mudahan tidak dimengerti orang-orang yang tidak mengerti. Lanjut. Aduh. Makanya Kenapa Pak Philip? Lucu ya? kayak mana ya Bang Philip ya? Maksudnya gini. Iya bang. Serba salah itu jadinya nanti. Oh ya, dia saya jawab di bawah. Sebutkan kitab mana? Nih, pertanyaan bagus nih. Sebutkan kitab mana yang menulis nggak boleh ucapkan salam kepada agama lain. Di Bible 2 Yohanes 1:10-11. Bisa dibacain host? Bang, kita tolong bacain bang. Oke. 2 Yohanes 1. Pak Philip ada Bible nggak di situ bang? Ada bang. Iya buka Siap. bang. 2 Yohanes 1:10. 2 Yohanes 1:10-11. Oke. 2 Yohanes Jika 1. seorang datang, jika Silakan. seorang datang kepadamu, iya bang. Ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Tuh, Iya bang. nggak boleh mengucapkan salam kepada agama lain. Apabila Anda mengucapkan salam kepada mereka yang tidak seagama dengan Anda akan mendapat upah dari perbuatan Anda, kan gitu. Tuh jawabannya bro yang di bawah ya. Oke, Milsek. Kalau ditanyakan agama kitab mana, ya Yohanes kan. Kitabnya siapa itu Yohanes? Kitabku. Nah, itulah jawabannya. Itu kan. Itu yang awal-awal juga saya agak ngeri tuh bang. Memberikan salam, takutnya kita berikan salam begini nggak pas. Tapi karena belajar juga jadi akhirnya saya sekarang tidak berikan salam, paling normatif saja. Selamat malam, selamat siang kan. Iya. Lagian gini loh bang, kalau ada Kristen mengucapkan salam misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda itu udah keluar dari Kristen. Bener.
Anda sudah keluar Kristen itu kalau Anda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sana itu Anda mendoakan orang keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak membawa Tuhan Anda gitu loh. Anda keluar dari Kristen itu. Makanya kalau mengucapkan itu pelajari dulu artinya apa. Jangan kahar atau enggak ngerti maksudnya itu. Begitu juga kami umat Islam. Kenapa kami himbau itu tidak mengucapkan Natal? Karena kalau kami mengucapkan Natal berarti selamat hari lahir Tuhan Anda. Ya kalau kami Islam sudah mengucapkan itu ya kami mendekati ya bisa mendoakan Tuhan. Nah ini perlu diaplikasikan agar kita ini saling menjaga. Boleh toleransi umat beragama, boleh antar umat, tapi toleransi intern nggak boleh. Makanya ada surat Al-Kafirun muncul itu. Dulu ditawari gitu loh. Pada bulan ini misalnya kamu ikut agama aku. Nah, bulan berikut saya ikut agama kamu gitu loh. Makanya akum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Jangan dicampur aduk ibadah itu. Tapi kalau soal hablum minan nasnya boleh. Kita toleran, kerjasama dalam hal kehidupan. Itulah indahnya Islam bang. Selalu ada solusi. Kira-kira begitu Mas. Lanjut. Mantap Bang Andi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ya, siapa suruh mengimani Bible, itu resikonya. Tidak juga bang. Aturan enggak gini. Kan kita menyesuaikan aja tuh bang. Karena gini Bang Philip, aturan di dalam Bible yang dilarang dia langgar. Aturan yang tidak boleh dilakukan, iya kan? Aturan yang di dalam Bible itu dia langgar. Nah, aturan yang tidak dilanggar dia taati. Coba bayangkan, nah, kan? Agak lain kan? Makan berdua dilarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di rumah katanya Bang Andi. Iya. Nih. Ntar dulu ya. Saya bikin thumbnail dulu, saya rubah dulu nih kalau begitu ya. Oke ya. Habis saya rubah thumbnail dulu. Terus kemudian lanjut aja dulu. Sambil menunggu mudah-mudahan Bang Juma bisa membuat statement gitu ya. Iya. Jadi gitu, teman-teman ya. Sesuatu yang haram dihalalkan, sesuatu yang halal diharamkan. Apa tadi Itulah. tantangannya itu? Apa permintaannya tadi? Bukan. Mbak Nona Ambon. Selamat malam Mbak Nona. Pertanyaan dari pacarnya Bang Andreas apa tadi lupa saya. Apa pertanyaannya? Iya. Yang ini Bang Andi. Di mana ada perintah bahwa Kristen itu tidak apakah perpuluhan, masalah perpuluhan. Itu perpuluhan di Kristen itu atau buruk? Baik atau buruk? Perpuluhan baik atau buruk? Dan mengapa? Oke. Dan kenapa banyak orang Muslim berkata bahwa Mbak Nona Ambon monitor, Mbak Nona Ambon. Selamat malam Mbak Nona. Mbak Nona monitor. Mbak Nona monitor, Mbak Nona. Saya tutup dulu jadi YouTube ya. Saya restart ulang ya. Udah lama. Untuk teman-teman yang ada di Handis Labes Channel. Ini saya tutup dulu live kali ini. Habis ini saya format ulang. Bang Andrea sudah nyampe rumah. Ada beberapa pertanyaan dari
pacarnya Bang Andreas. Bang Andreas sudah mualaf. Menurut informasi, kalau sudah bisa terjawab dengan tuntas ini, pacar Bang Andreas itu akan berpikir. Kan gitu. Ada beberapa sih pertanyaan. Tapi yang ditujukan untuk menjawab ke Bang Yuma. Gitu ya. Semoga nanti Bang Yuma bisalah masuk gitu ya. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana. Saya akan live kembali bersama Anda. Mohon maaf ya atas segala hilap. Kalau ada kekurangan itu murni datangnya dari kami. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.